Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jarak terjauh di bumi. Sepertinya Baginda Raja tak bosan-bosannya menguji kecerdasan Abu Nawas. Pada pertemuan kali ini, ia kembali memberi 3 pertanyaan yang menurutnya sulit ditebak. Wahai Abu Nawas, aku ada pertanyaan sulit untukmu. Kalau kau bisa menjawab semuanya dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang banyak, kata Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Baiklah. Pertanyaan pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan segala hal? Tanya Baginda Raja. Waktu yang tepat untuk melakukan segala hal adalah ketika waktu itu telah tiba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, apa yang merupakan jarak terjauh di dunia? Tanya Baginda Raja. Jarak terjauh di dunia adalah jarak antara 2 pikiran yang berlawanan, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja terkesan dengan jawaban yang diberikan Abu Nawas. Itu jawaban yang menarik Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Yang paling berat di dunia adalah nasib seseorang yang tidak dapat dirubah, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Kemudian ia memberinya hadiah besar seperti yang telah dijanjikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar dengan niat untuk menjual keledainya. Di pasar, dia bertemu dengan seorang lelaki yang tertarik untuk membeli keledainya. "Berapa harga keledaimu?" tanya si lelaki. 10 dinar kawan, jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan membelinya dengan harga 10 dinar, balas si lelaki. Setelah negosiasi selesai, mereka sepakat untuk bertransaksi. Lelaki tersebut memberikan 10 dinar, lalu pergi dengan membawa keledainya. Setelah seminggu berlalu, lelaki itu kembali ke pasar dengan membawa keledai yang telah dibelinya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengembalikan keledai ini, dan aku minta uangku kembali," kata si lelaki. "Loh, kenapa? Apa yang salah dengan keledai itu?" tanya Abu Nawas. "Keledai ini begitu lambat dan makannya juga sangat boros sekali. Aku sudah mencoba segala cara, tapi dia tidak mau bergerak lebih cepat," jawab si lelaki. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Aku minta maaf, yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan." Mendengar itu, si lelaki tidak terima. "Apa-apaan kau Abu Nawas? Kau menjual keledaimu dengan cara menipu," bentak si lelaki. "Menipu bagaimana? Bukankah waktu sebelum kau membelinya, kau sudah mengeceknya terlebih dahulu?" balas Abu Nawas. "Iya benar, tapi kau tidak mengatakan bahwa keledaimu jalannya sangat lamban dan makannya juga sangat boros," ujar si lelaki. "Keledai ini memang begitu, tapi aku punya ide," kata Abu Nawas. "Apa idemu?" tanya si lelaki. "Aku bisa menjual keledai ini kembali padamu dengan harga yang lebih murah, yaitu 5 dinar. Bagaimana?" usul Abu Nawas. "Baik, aku setuju. Aku akan membelinya kembali dengan harga 5 dinar, balas si lelaki. Setelah transaksi selesai, si lelaki pergi dengan membawa kembali keledainya. Adapun Abu Nawas bisa tersenyum puas.
Tiba-tiba salah seorang teman Abu Nawas yang melihat seluruh insiden itu datang menghampirinya. "Kau ini bodoh Abu Nawas, mana ada keledai seharga 5 dinar? Bukannya dapat untung, tapi malah rugi. Padahal keledaimu sudah laku 10 dinar, dan sekarang kau malah menjualnya 5 dinar, kata temannya. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Ah, andai saja kau tahu, dalam seminggu aku menghabiskan 5 dinar untuk membeli makanan si keledai. Anggap saja dalam seminggu kemarin aku menitipkan keledai pada lelaki itu, dan aku tidak perlu mengeluarkan 5 dinar untuk memberinya makan," jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah Juhainah, sosok manusia yang membuat semua penghuni neraka menangis. Mengapa bisa demikian? Ternyata Juhainah merupakan orang terakhir yang keluar dari neraka dan paling akhir pula masuk ke dalam surga. Setelah Juhainah masuk, pintu surga sudah tertutup untuk selama-lamanya. Tak ada lagi pengampunan bagi penghuni neraka. Mereka akan hidup kekal di dalamnya dengan berbagai macam siksaan yang amat pedih. Juhainah ini adalah orang beriman. Ia meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi ia mempunyai banyak dosa yang tak terbilang jumlahnya. Berbagai macam kemaksiatan telah ia lakukan, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Ia seringkali meninggalkan kewajiban sholat dan kewajiban ibadah-ibadah lainnya. Meski demikian, ia tak pernah menyekutukan Allah. Akibat dari perbuatannya di dunia, ketika di hari perhitungan atau yaumil hisab, Juhainah diputuskan masuk ke dalam neraka. Ia harus melalui serangkaian siksaan dan azab karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Setelah mendapat balasan sebagai bentuk keadilan dari Allah, kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk memasukkan Juhainah ke dalam surga. Maka pergilah malaikat menuju neraka. Ketika malaikat memanggil nama Juhainah, seluruh penghuni neraka menangis sejadi-jadinya. Karena mereka tahu ketika nama Juhainah disebut, tak ada lagi harapan bagi mereka untuk mendapatkan pengampunan Allah. Nama Juhainah sebagai pertanda bahwa pintu surga akan tertutup untuk selama-lamanya, dan penghuni neraka akan kekal di dalamnya dengan mendapatkan berbagai macam siksaan dan azab. Menurut hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalamnya. Dialah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan cara merangkak." Maka Allah berkata kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga." Lalu dia mendatangi surga, namun dikhayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Maka dia kembali kepada Allah seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berkata kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga." Sekali lagi dia mendatangi surga, namun kembali dikhayalkan bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali menghadap Allah seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olok aku? Padahal engkau adalah raja dari raja." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai nampak gigi gerahamnya."
Orang ini penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, tentu saja dia orang yang terakhir pula yang memasuki surga. Ia keluar dari neraka dengan cara merangkak. Lalu Allah menyuruhnya untuk memasuki surga. Namun saat mendekati surga, tergambar dalam bayangannya bahwa surga telah penuh. Lalu dia kembali seraya mengadu kepada Allah bahwa surga telah penuh, sehingga dia tidak kebagian tempat lagi untuk tinggal di dalamnya. Kemudian Allah kembali menyuruhnya pergi memasuki surga. Lagi-lagi tergambar dalam imajinasinya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali sekali lagi kepada Allah dengan pengaduan yang sama. Dengan rahmatnya, Allah menganugerahi orang tersebut dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dari luasnya dunia. Seolah tidak percaya dengan apa yang Allah berikan padanya, sampai-sampai dia mengira Allah sedang bercanda dan mengolok-olok dirinya. Demikianlah kisah seorang lelaki yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan yang paling rendah derajatnya di surga. Meski paling rendah, ia mendapatkan kenikmatan dan tempat di surga yang luasnya 10 kali lipat dari luasnya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas melawan orang yang berpura-pura buta. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong bajunya terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya, "Hei kawan, uangku terjatuh. Apakah kamu melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu?" Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kan kamu selalu berjalan di belakangku, kamu pasti tahu dong." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" Mendengar hal itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Buta? Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Kamu lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Iya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Nah, itu aku tidak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Karena sedang buru-buru pulang, Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya, tapi dalam hati ia berkata, "Awas saja kamu, akan kubalas nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya, karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya agar menendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut, sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah lelaki itu menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak,
"Woi, tunggu, keledaimu menendangku, kamu harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Woi, berhenti, kamu harus bertanggung jawab," teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kamu harus bertanggung jawab." Kemudian Abu Nawas turun dari punggung keledai dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu tak mau berhenti? Menoleh ke belakang pun tidak." Abu Nawas selalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang yang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kamu dengar suara kicauan burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," balas si lelaki. "Nah, suara burung itu aku tidak mendengarnya. Sekarang kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iyalah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil itu. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar hal itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Abu Nawas dan bangau ajaib. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, sehingga membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap makanan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikut sertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bangau goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah, padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi, Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan raja itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh, tidak menteriku, aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri apa sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah, aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bangau kesukaanku," imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, "Ya, kita tunggu dia sebentar lagi Paduka, Abu Nawas pasti datang." Sementara itu, Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bangau di rumah mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepat-cepat sampai ke istana.
kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bangau goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. Ini perut udah gak bisa diajak kompromi lagi, ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau, Abu Nawas memakan sedikit bangau goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bangau itu untuk dimakan. Dan kini si bangau goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa ke sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bangau goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran karena mendapati burung bangau goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, burung bangau di sini memang aneh Paduka, rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bangau yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bangau yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bangau yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bangau itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Wah, kamu bohong Abu Nawas, mana ada burung bangau kakinya cuma satu? Tuh kamu lihat, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bangau yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah. Oh tidak, tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bangau itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya secara ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu. Yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki, tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan 4 kaki, merangkak karena ketakutan," balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bangau goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama,
Abu Nawas pasti menguasai, ujar yang lain. Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir. Tutur yang lain. Saya setuju, itu ide yang bagus, kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas, makanya kami memintamu yang berpidato. Pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya? Tanya Abu Nawas. Besok siang Abu Nawas, jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tentu saja kita tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka kesal. Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus." Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju, sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah,
tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya, kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran, Abu Nawas. Sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan?" tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan," kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengakui kalau pejabat ini lebih hebat daripada Nabi. Di dalam masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid ada seorang pejabat kerajaan bernama Zalim. Si Zalim ini sudah menjadi pejabat kerajaan sudah cukup lama. Bisa dibilang dialah seniornya dalam lingkungan kerajaan. Karena merasa dirinya yang paling berpengalaman, ia pun tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak jarang juga ia menjadi aktor utama dalam menentukan peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat kerajaan. Pernah suatu ketika ia merampas tanah milik warga dengan dalih surat-suratnya tidak sah. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang tanpa ada yang berani memperingatkannya. Sementara para warga lebih memilih untuk menghindarinya daripada mendapatkan masalah dengannya. Sebenarnya si pejabat zalim ini mempunyai hobi yang bagus, yaitu dia sering keluar turun ke bawah untuk berkumpul bersama warga. Tapi dengan kesombongannya itu, ia memaksa agar para warga menghormatinya. Kalau sampai ada warga yang protes, berkata menyindir atau menyakitinya, maka sudah bisa dipastikan warga itu akan berakhir di penjara. Suatu ketika saat pejabat zalim ini belusukan, ia mendapati Abu Nawas sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di warung kopi. Terlihat suasana perkumpulan begitu gembira.
saling bercanda tawa satu sama lain. Hal itu menarik perhatian pejabat zalim, sehingga timbul keinginannya untuk menghampiri Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ketika pejabat zalim itu sudah di samping Abu Nawas, suasana menjadi hening. Semua kawan-kawan Abu Nawas terdiam, takut dengan si zalim. "Woi, menurut kalian, aku sama para menteri istana lebih hebat mana?" tanya pejabat zalim dengan menyombongkan diri. Ia memang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini kepada para warga yang ia temui, dengan harapan mendapat jawaban yang mengunggulkan dan menyanjung dirinya. Sementara kawan-kawan Abu Nawas hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan si pejabat. Mereka takut jika nanti sampai salah bicara, mereka akan dipenjarakan oleh si pejabat zalim. "Hoi, ditanya kok diam saja? Lebih hebatan mana, aku apa para menteri istana?" tanya pejabat zalim dengan agak membentak. Abu Nawas yang memang kesehariannya membuat junjungannya Raja Harun ar-Rasyid selalu merasa senang, kemudian berkata, "Tuan pejabat, izinkan saya menjawab. Anda dengan para menteri istana tentu jauh lebih hebat Anda, Tuan." Mendengar pengakuan Abu Nawas, pejabat zalim itu pun merasa kegirangan. Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa alasanmu bilang kalau aku lebih hebat daripada menteri istana? Kan kalau Anda dekat dengan para warga, Tuan, Anda sering belusukan menyapa warga. Sedangkan menteri istana mana pernah mereka turun ke lapangan?" jawab Abu Nawas. Semakin girang pejabat zalim itu dibuatnya oleh Abu Nawas. Tapi tak hanya sampai di situ, ia kemudian bertanya lagi, "Nah, kalau aku sama Raja Harun lebih hebatan mana, aku atau dia?" "Oh, ya jelas hebatan tuan pejabat lah. Tuan pejabat kan membuat segala peraturan. Sedangkan Raja Harun kerjanya hanya duduk-duduk di singgasananya saja," jelas Abu Nawas. Bertambah girang si pejabat zalim itu. Karena belum merasa puas, akhirnya ia mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Abu Nawas. "Bagus kamu. Ini pertanyaan terakhir. Jawab dengan jujur ya. Lebih hebat mana antara aku dengan Nabi?" "Oh ya tentu masih hebat tuan pejabat dong," jawab Abu Nawas dengan semangat. Untuk kali ini si pejabat zalim itu merasa terkejut. Ia tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Abu Nawas itu. "Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya?" tanya si pejabat zalim dengan ekspresi terkejut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung membalas, "Ya bisalah Tuan, kalau Nabi kan selalu takut dengan Allah. Sedangkan Tuan sudah tak pernah lagi takut sama Allah. Buktinya Tuan selalu berbuat aniaya kepada para warga. Tuan selalu memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pejabat zalim merasa emosi. Jelas terlihat di wajahnya yang memerah menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah tangan kanannya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau sampai ia macam-macam dengan Abu Nawas, bisa-bisa ia malah mendapat malapetaka. Si pejabat zalim itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan muka menahan emosi. Pada suatu ketika, Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa merubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu, Baginda Raja tentu saja tak percaya begitu saja. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang," balas Abu Nawas.
Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian oleh Abu Nawas air di dalam cangkir tersebut dibacakan beberapa mantra. Setelah selesai dengan ritualnya, Abu Nawas menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silakan diminum paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. "Apa-apaan? Ini hanya air putih biasa, Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Tentu saja paduka, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu," balas Abu Nawas. "Wah, kalau begini caranya, kau harus dihukum, Abu Nawas, karena kau tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Apa saya tidak salah dengar, paduka? Perlu paduka ketahui, kalau pesulap yang ditunggu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air jadi madu, pantaslah kalau dihukum. Tapi kalau pelawak yang ditunggu adalah hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air jadi madu, tapi setidaknya berhasil menghibur paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengar pembelaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas berdebat dengan ulama fikih. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar, wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap, paduka," jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. "Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Saya akan menegur paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa," jawab Syekh Faqih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab, Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin, Abu Nawas, dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja. "Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas.
Untuk apa? Tanya Baginda Raja heran. Untuk memprak Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pangkai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja berteriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Maka jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. "Tapi tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya," balas Baginda Raja. "Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat." Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. "Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka," jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka?" tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia selalu punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, "Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya?" tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang. "Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini," ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali.
Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri, Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, pada sore hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Pasalnya seharian ia di hutan mengumpulkan kayu bakar dan dijualnya ke pasar. Untuk melepaskan rasa penatnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Kemudian sang istri segera membuatkan minuman dan diberikannya kepada Abu Nawas. Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini. Tiap hari memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja, kata Abu Nawas membuka percakapan. Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai, tapi ingat, kamu harus mengembalikannya, balas sang istri. Saya janji wahai istriku, sahut Abu Nawas. Sang istri lalu memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapatkan keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun membuat kandang untuk tempat tidur keledainya. Setelah waktu menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan penuh ceria. Semua perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan semangat. Tapi ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas dibuatnya terkejut. Pasalnya keledai yang kemarin dibeli hilang dari kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik. Ia pun memberitahukan kepada istrinya. Wahai istriku, keledai kita hilang, tutur Abu Nawas. Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan, balas sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas malah semakin pusing. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. Apakah kalian melihat keledaiku? Tanya Abu Nawas. Namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Aduh, gimana ini? Keluh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas berjanji di depan orang-orang, apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu senilai 1 dinar. Orang-orang pun kaget dengan hal itu. Kamu serius Abu Nawas? Tanya salah satu warga. Iya, saya serius, jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Dan ketika saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledainya sedang makan rumput di pekarangannya. Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini, ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan, seru Abu Nawas. Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita, balas istrinya. Tapi aku bingung wahai istriku, kata Abu Nawas. Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali, ujar istrinya. Iya aku senang, tapi aku sudah kadung berjanji sama orang-orang, ucap Abu Nawas. Janji? Janji apa? Tanya istrinya. Aku janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar, jawab Abu Nawas. Kamu ini gimana sih? Keledai harga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran.
Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir, aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas membawa keledai tersebut di hadapan warga. "Keledaimu sudah ditemukan, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" ujar Abu Nawas. Spontan para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tukas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya ini, harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama saja bohong, Abu Nawas. Malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu membubarkan diri, tak jadi membelinya. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Buang hajat di tempat tidur. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan 3 orang tamu utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini perintah Baginda Raja, kamu tidak boleh menolaknya," kata salah seorang dari mereka. "Ya, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas enteng. "Betul begitu, Abu Nawas?" tanya utusan untuk memastikan. "Iya, silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidur betul-betul kurang ajar, kelewatan batas, batin Abu Nawas. Pada saat mereka hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata, "Hei, maaf nih, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian." "Apa itu, Abu Nawas?" tanya mereka. "Saya ingatkan ya, supaya kalian itu jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian langgar, saya pukul tubuh kalian dengan pentungan. Setelah itu baru saya laporkan kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar. Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya mereka belum mengerti. "Ingat ya, perintah Baginda Raja kan hanya berak di tempat tidur," kata Abu Nawas tegas. "Ya iya betul," kata mereka. "Hanya berak saja loh. Jadi kalian itu tidak boleh kencing, tidak boleh lepas celana, tidak boleh cebok. Hanya berak saja," kata Abu Nawas lagi. "Wah, itu ya tidak mungkin dong Abu Nawas. Kami juga pasti kencing nanti," kata mereka. "Kalau gitu, ya aku pukul tengkuk kalian sekeras-kerasnya," jawab Abu Nawas. "Loh, kok gitu?" kata mereka dengan ekspresi bingung. "Iya, sebab kalian telah melanggar perintah Baginda Raja." Mereka pun saling pandang dengan cengar-cengir, pertanda bahwa mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Aduh, kalau begitu kami tak sanggup mengerjakan perintah Baginda Raja," kata mereka. "Ya, itu bukan urusan saya dong.
kata Abu Nawas. Abu Nawas, tiba-tiba terdengar suara Ja'far dari luar pintu rumah. Abu Nawas segera keluar rumah untuk menemui orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid itu, diikuti oleh ketiga utusan Baginda Raja yang hendak berak di tempat tidur Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan mereka untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, maka mereka masing-masing akan mendapat hadiah 1000 dirham. Tapi jika gagal, maka mereka boleh kau pukul sesuka hatimu," kata Ja'far. "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku apa?" tanya Abu Nawas sedikit cengengesan. "Sekarang juga kau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. "Hah? 3000 dirham?" seru Abu Nawas dengan riang sembari mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas tadi dipentungi pantatnya. Buk bak buk. "Ampun Abu Nawas," teriak mereka. "Mau berak di tempat tidurku, ha?" teriak Abu Nawas sambil terus mementungi mereka. "Tidak Abu Nawas, ampun." 3 orang itu pun lari terbirit-birit. Ja'far dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Lalu Ja'far berkata kepada Abu Nawas, "Baginda Raja itu sudah yakin kamu pasti dapat mengatasi masalah ini. Beliau memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang sedang gundah." Abu Nawas, dapat kita ketahui dari cerita ini bahwa Abu Nawas itu sangat cerdik sekali. Meskipun dalam keadaan tidak karuan campur aduk kalut malut, tetapi Abu Nawas bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Abu Nawas jadi kuli panggul. Dikisahkan, ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang darwis sedang berbelanja. Darwis itu adalah seseorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan belanjaannya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun karena barang belanjaannya lumayan banyak, sang darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi tak ada satupun yang ia temui. Kemudian matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," panggil sang darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Ada apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang butuh seseorang untuk membawakan barang-barangku. Maukah kau menolongku?" kata sang darwis. "Boleh saja. Berapa upahnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasanya sih 5 dinar Abu Nawas. Tapi maukah kau kubayar dengan upah yang lebih pantas?" balas sang darwis. "Oh ya, apa itu?" tanya Abu Nawas. 3 buah nasihat yang berharga," jawab sang darwis. Mendengar itu Abu Nawas sejenak terdiam. "Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi kalau nasihat yang berharga tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia, pasti akan sangat bermanfaat," pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. "Baiklah tuan, aku bersedia. Kalau boleh tahu apa isi barang belanjaanmu?" tanya Abu Nawas. "Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya," jawab sang darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya.
Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat pertama, Abu Nawas manfaatkan untuk meminta nasihat kepada sang darwis. "Tuan, apa nasihat yang pertama?" tanya Abu Nawas. "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang," kata darwis memberitahu. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kembali bertanya, "Wahai Tuan, apa nasihat yang kedua?" Sang darwis menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda." Mendengar itu, Abu Nawas mengernyitkan dahi. Nasihat macam apa itu? Semua orang juga tahu. Oh, mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berbuah keindahan. Nanti di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya, pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu pun telah tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. "Wahai Tuan, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Sang darwis menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apabila hati manusia terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula, seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa. Apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh iya, aku tambahkan satu nasihat lagi sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu." Mendengar itu, Abu Nawas seketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjai darwis sialan ini," gerutu Abu Nawas. Akan tetapi ia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pun berpura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa nasihat Tuan, sangat berguna dan mengubah pola pikir saya," puji Abu Nawas. "Tapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya," kata Abu Nawas melanjutkan. "Yang mana? Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu kau ragukan. Tapi kalau kau ingin membuktikannya silahkan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki?" tanya sang darwis. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik sang darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung menjadi pecah berantakan. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak sang darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya sang darwis emosi. "Loh, bukankah tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga kan?" jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu meninggalkan sang darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.